Shalom, Bapak Ibu Saudara-saudara jemaat yang dikasihi oleh Yesus Kristus. Saatnya untuk kita ada dalam pembacaan firman Tuhan. Dan firman Tuhan pada Jumat Agung ini terambil di dalam kitab kudus perjanjian baru, yaitu Injil Matius pasal 27 ayatnya yang ke-45 hingga ayatnya yang ke-56. Sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita berdoa. Ya Allah Bapa Sorgawi, firman-Mu akan kami baca. Perdengarkanlah isi hati-Mu kepada kami, dan tuntun kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, untuk mengerti, memahami, dan mendalami firman-Mu, sehingga kami melakukannya dalam seluruh kehidupan kami. Berbicara sekarang Bapa, kami mendengar. Amin. Demikianlah firman Tuhan di saat ini yang terambil di dalam Matius 27 ayat 45 hingga ayatnya yang ke-56. Demikian bunyinya. Mulai dari jam 12 kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai jam 3. Kira-kira jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring, Eli, Eli, lama sabachthani. Artinya, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Mendengar itu beberapa orang yang berdiri di situ berkata, ia memanggil Elia. Dan segeralah datang seorang dari mereka, ia mengambil bunga karang, mencelupkannya ke dalam anggur asam, lalu mencucukkannya pada sebatang bulu dan memberi Yesus minum. Tetapi orang-orang lain berkata, jangan, baiklah kita lihat apakah Elia datang untuk menyelamatkan dia. Yesus berseru pula dengan suara nyaring, lalu menyerahkan nyawanya. Dan lihatlah, tabir bait suci terbelah dua dari atas sampai ke bawah, dan terjadilah gempa bumi, dan bukit-bukit batu terbelah, dan kuburan-kuburan terbuka, dan banyak orang kudus yang telah meninggal bangkit. Dan sesudah kebangkitan Yesus, mereka pun keluar dari kubur, lalu masuk ke kota kudus dan menampakkan diri kepada banyak orang. Kepala pasukan dan prajurit-prajuritnya yang menjaga Yesus menjadi sangat takut ketika mereka melihat gempa bumi dan apa yang telah terjadi, lalu berkata, sungguh ia ini adalah anak Allah. Dan ada di situ banyak perempuan yang melihat dari jauh, itu perempuan-perempuan yang mengikuti Yesus dari Galilea untuk melayani dia. Di antara mereka terdapat Maria Magdalena dan Maria ibu Yakobus dan Yusuf dan ibu anak-anak Zebedeus. Bapak Ibu saudara-saudara, jemaat kekasih Kristus, kematian adalah hal yang biasa atau hal yang lumrah bagi semua manusia. Kematian bisa terjadi pada anak-anak, pada remaja, bahkan kematian bisa terjadi pada orang tua atau orang dewasa. Kematian tidak mengenal usia. Kematian tidak mengenal jabatan ataupun kedudukan. Siapapun akan menghadapi kematian. Namun ada satu kematian yang luar biasa, yaitu kematian Yesus. Kematian yang dia alami bukan karena dia berbuat salah dan dosa dan dia harus mendapat hukuman sampai pada akhirnya dia mengalami kematian. Tapi kematian Yesus adalah kematian yang luar biasa. Dan kalau kita mengalami hal yang serupa, yang sama seperti dengan Yesus, tentunya kita tidak akan kuat tahan. Tentunya ketika kita mengalami apa yang dialami oleh Yesus, tentunya kita akan memberontak. Dan kita akan mengatakan ini adalah hal yang tidak adil. Serta kita akan berusaha sedemikian rupa
untuk lepas dari hukuman mati tersebut. Tapi Yesus dalam perikop pembacaan kita di saat ini adalah sosok yang berbeda. Karena itu kematiannya sungguh luarlah biasa. Mari Bapak Ibu saudara-saudara jemaat yang dikasihi oleh Yesus Kristus, kita simak secara baik dari perikop pembacaan kita di saat ini. Ada beberapa hal yang tertulis di sini. Itu hal yang pertama kalau kita lihat pada ayatnya yang ke-45. Di sini Matius menyaksikan bahwa mulai dari jam 12 sampai dengan jam 3 kegelapan menutupi bumi. Artinya ini adalah waktu yang disediakan Allah untuk menyatakan maksudnya, yaitu keselamatan Allah nyata dalam waktu dan tempat yang tidak dapat diragukan. Di sini membuktikan Bapak Ibu saudara-saudara kekasih Kristus bahwa Allah memiliki waktu dan tempat yang tepat. Allah mempunyai waktu dan bahkan rencana-rencana di dalam kehidupan kita sebagai manusia. Kalau Yesus saja Allah mempunyai waktu dan tempat yang tepat bagi dia untuk melaksanakan rencana keselamatan Allah, maka begitu pun dalam kehidupan kita, Allah mempunyai waktu yang tepat untuk bisa menyelamatkan kehidupan kita, untuk bisa mengembalikan kita kepada jalannya, untuk menuntun dan membimbing serta mengarahkan seluruh kehidupan kita, sehingga seluruh kehidupan kita berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Hal yang kedua yang kita catat pada ayatnya yang ke-46 hingga ayatnya yang ke-50. Ayat ini menjelaskan tentang apa yang dikatakan Yesus dan beberapa peristiwa yang dialami Yesus di salib. Yang pertama, seruan Yesus kepada Bapa memohon pertolongan dan membebaskan Yesus daripada penderitaan. Tapi hal lain juga, peristiwa yang terjadi adalah Yesus mengalami kehidupan manusia di mana dia merasa haus. Di sini membuktikan bahwa Yesus pun ingin menunjukkan dia pernah mengalami penderitaan. Dia pernah mengalami kehidupan sebagai manusia. Dan peristiwa yang terjadi juga di atas kayu salib, Yesus menyerahkan nyawanya. Dan ini menyatakan kepatuhan Yesus kepada Allah. Artinya Bapak Ibu saudara-saudara jemaat kekasih Kristus, kadangkala kita menganggap diri kita adalah orang yang super, orang yang kuat, orang yang gagah perkasa. Kadangkala kita merasakan bahwa kita tidak butuh pertolongan Tuhan. Tapi ketika kita ada di dalam masalah, di dalam penderitaan, barulah kemudian kita merasakan bahwa saat itu kita membutuhkan pertolongan Tuhan. Bahwa saat itu kita betul-betul merasakan Allah adalah satu-satunya kekuatan dan tempat kita mengadu. Tapi dari perikop pembacaan kita di saat ini, dari apa yang dialami Yesus di atas kayu salib, bahwa dia merasakan kehidupan dia sebagai manusia yang membutuhkan pertolongan Tuhan, kehidupan manusia yang juga pernah merasakan haus, maka itu membuktikan bahwa Yesus pernah mengalami kehidupan seperti itu. Dan kita pun mengalami keadaan seperti itu. Dan karena itu kita tidak akan pernah mendapatkan pertolongan dari siapapun. Kita hanya mendapatkan pertolongan dari Yesus. Kita pernah merasakan kehidupan yang mungkin ada di dalam keadaan yang sulit soal makan minum. Tapi kita jangan lupa, Yesus pun mengalami hal itu. Tapi kemudian Yesus menyadari bahwa tidak ada satupun rencana Allah yang akan gagal dalam kehidupan dia. Karena itu dia patuh untuk melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Begitupun sama hal dengan kehidupan kita.
Kita boleh berkata bahwa kita tidak membutuhkan Tuhan, tapi toh kita membutuhkan Tuhan. Kita boleh berkata bahwa kita punya kekayaan yang mampu untuk menghidupi kehidupan kita, tapi toh kita tidak bisa memungkiri bahwa kita adalah manusia yang juga ada pada sisi di mana saatnya kita pasti akan terpuruk dalam keadaan, dalam soal perut. Dan saat itulah kita melihat betapa pentingnya Allah. Yang Allah mau adalah kita patuh kepadanya, kita meminta pertolongannya, kita taat. Karena setiap apa yang kita alami itu membuktikan bahwa rencana-rencana Allah dalam kehidupan kita tidak ada satupun yang gagal. Hal yang ketiga yang kita lihat pada ayatnya yang ke-51 hingga ayatnya yang ke-53 menyatakan tanda dan bukti kedahsyatan Allah. Kepala pasukan dan para prajurit, mereka saat itu mengatakan bahwa Yesus benar-benar adalah anak Allah. Ketika mereka mengalami kedahsyatan alam, sama hal pun dengan kehidupan kita. Kita barulah menyatakan bahwa Yesus itu adalah Tuhan dan Juru Selamat kehidupan kita. Kita barulah meminta pertolongan, kita barulah berseru kepada Tuhan. Kita barulah mengagung-agungkan nama Tuhan ketika kita mengalami sesuatu yang dahsyat dalam kehidupan ini. Kita barulah menyebutkan Tuhan adalah Tuhan dan Juru Selamat kehidupan kita ketika kita mengalami sesuatu yang dahsyat dalam kehidupan ini. Khususnya di dalam mewabahnya virus COVID-19 di saat ini. Saat ini barulah kita berseru memanggil nama Tuhan. Saat ini barulah kita betul-betul membutuhkan pertolongan Tuhan. Saat ini barulah kita melihat bahwa Allah betul-betul dahsyat. Pekerjaan-pekerjaan Allah tidak dapat dan tidak mampu untuk diselami oleh manusia. Saat kita membutuhkan Tuhan, Tuhan datang tepat pada waktunya. Tapi jangan sampai kita datang kepada Tuhan ketika kita melihat kedahsyatan alam, barulah kita sadar bahwa Tuhan adalah Tuhan dan Juru Selamat kehidupan kita. Hal yang keempat, ayat 55 hingga ayatnya yang ke-66. Maria dan teman-temannya melihat dari jauh peristiwa kematian. Matius hendak menampilkan bahwa perempuan mempunyai peranan dalam karya penyelamatan Allah. Sosok perempuan adalah sosok orang yang tidak berdaya, orang yang lemah. Tapi Allah pakai sosok orang lemah ini untuk mewartakan kebenaran, kasih dan anugerahnya. Artinya Allah memilih orang-orang yang hina. Allah pakai perempuan dengan memberikan suatu bukti bahwa mereka memperhatikan waktu untuk berdoa, bergumul bagi Tuhan. Menunjukkan kepada kita bahwa inilah contoh dan teladan bagaimana Yesus mempergunakan waktu untuk bergumul. Inilah contoh dan teladan bagaimana perempuan mendahului Tuhan sebelum melakukan seluruh pekerjaannya. Dan di sini membuktikan bahwa kematian Yesus menghancurkan sekat di antara manusia dengan Allah. Kematian Yesus menghasilkan keselamatan kepada dunia. Sekarang mari kita lihat dan pandang arti kematian Yesus bagi kehidupan kita masing-masing. Tapi ingatlah, kematian Yesus memberikan keselamatan kepada kita. Sekat jurang pemisah sudah dipatahkan dan dihancurkan oleh Yesus. Karena itu mari kita mengagungkan kebesaran kasih anugerah Tuhan. Kita hanya datang dan meminta pertolongan Tuhan. Kita sadar dan kembali kepadanya. Tuhan menolong dan memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Penuhi kami dengan firman-Mu Tuhan.
supaya dalam melakukan kehidupan ini kami berjalan sesuai dengan kehendak-Mu. Kami percaya kematian Kristus menghancurkan sekat pemisah antara Allah dan manusia. Kematian Kristus menghadirkan keselamatan bagi kami. Dan kematian Kristus membuat kami hidup sebagai orang-orang yang selalu membutuhkan pertolongan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara, jemaat kekasih Kristus, lakukanlah firman Tuhan dalam seluruh kehidupanmu. Arahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan terimalah berkat daripadanya. Anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Yesus Kristus dan dari Roh Kudus menjaga, memelihara, melindungi dan menyertai seluruh kehidupanmu saat ini, terus kekal selama-lamanya. Amin. Demikianlah ibadah kita. Selamat merayakan Jumat Agung. Tuhan Yesus memberkati.